Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, pesan Tuhannya adalah ketika jiwa mengalami tekanan. Wow, ketika jiwa mengalami tekanan. Saya nggak tahu masing-masing daripada kita apa yang kita hadapi ya, tetapi Tuhan tahu. Itulah sebabnya pesan ini datang buat kita. Ya, ada tekanan. Ya, oke. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ya, ini di Mazmur ini ada selisih satu ayat. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ini yang menjadi landasan daripada pesan Tuhan buat kita semua. Oke, satu ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau kita baca di dalam Mazmur 42 ini, ada 3 kali disebutkan mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Ya, ini dialami oleh pemazmur. Pemazmur di sini yang dimaksud bukannya, penulis Mazmur ini bukannya Daud tetapi Bani Korah. Ada masa-masa di mana sang penulis ini mengalami sebuah tekanan. Karena ternyata latar belakang daripada Mazmur 42 ini, si penulis adalah termasuk orang yang sempat dibawa ke pembuangan. Kesalahan seluruh bangsa membuat orang-orang yang, ya bangsa kita tahu bangsa Israel kan bangsa yang kadang kalau apa yang dilarang itu yang dilakukan gitu. Sehingga akibatnya Tuhan berkata kan, kalau masih terus gak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, karena kan mereka kadang-kadang campur aduk kan, ada sembah berhala ini dan itu, maka akan dibuang gitu. Ada masa mereka dibuang. Nah orang-orang yang terbawa ke buang gitu kan. Dan pembuangan cukup lama. Nah di masa pembuangan kerinduan untuk mengalami lagi hari-hari bersama Tuhan, datang ke bait Allah, itu sangat dirindukan oleh mereka yang dibuang sana. Nah salah satunya ada pemazmur. Masa-masa dia dekat sama, datang ke bait Allah, menyembah, melayani di sana gitu. Tapi pada saat pembuangan semua itu kan jauh, semua kan itu hanya sebuah kerinduan. Belum lagi hal-hal yang membuat jiwa tertekan. Kerinduan yang tidak kesampaian kan kadang-kadang membuat orang juga tertekan. Belum lagi ditambah cemoohan daripada orang-orang. Makanya di ayat yang keempat kan di situ dikatakan di mana Allahmu gitu ya. Ini kan beberapa hal di dalam Mazmur 42 menunjukkan bahwa benar-benar pemazmur itu ada dalam sebuah kondisi yang sangat gak enak. Ada dalam sebuah masa-masa ya begitu tertekan. Makanya ada Mazmur ini gak terlalu panjang tetapi ada 3 kali dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi sedikit latar belakang daripada Mazmur 42. Kondisi jauh dari tempat asal, di tengah situasi di sana yang sangat berbeda dengan hari-hari yang pernah mereka alami. Kondisi yang dialami pemazmur memang berbeda dengan kondisi kita. Ya. Meskipun kondisinya berbeda Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan lagi mengatakan kepada kita, jangan kita tertekan. Bukan kita lagi dibuang, bukan kita lagi jauh dari masa-masa. Kita semua ada di dalam kota di mana kita tinggal. Tetapi berbagai hal kadang membuat sekalipun orang percaya bisa mengalami tekanan. Ya. Sebetulnya pesannya tuh simpel sih, cuman saya perhalus aja. Ya, ketika jiwa tertekan, sebetulnya pesannya adalah gini, jangan menjadi stres, jangan menjadi tertekan. Ya. Di dalam kamus arti stres apa sih? Ya, kondisi tertekannya pikiran atau emosi, adanya ketegangan atau tekanan mental atau emosi yang cukup berlebihan. Jadi stres adalah sesuatu yang biasanya orang percaya enggan mengakui. Enggak sih mas, aku kan gak stres gitu ya. Masa anak Tuhan stres ya. Atau gini,
mungkin orang tuh nggak menyadari kalau dirinya sedang stres. Namun yang pasti Bapak Ibu Saudara, pesan ini bukan untuk mempermalukan siapapun karena stres itu bisa dialami oleh siapa saja. Ternyata stres itu hal yang umum bisa dialami oleh siapa aja. Cuman karena judulnya stres kan kadang kita enggan mengakui. Tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya mungkin ya kita juga ada dalam sebuah kondisi yang ada tekanan. Bisa aja ya. Bahkan Daud pun pernah mengalami masa-masa stres dia. Dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul siang dan malam gitu. Orang stres loh dikejar-kejar mau dibunuh. Daud pun mengalami masa-masa itu. Sampai Daud kan pernah dia bersembunyi di wilayah Filistin. Ada keputusan yang kurang tepat yang sempat diambil. Dia bersembunyi di Filistin dan pura-pura jadi orang gila. Jadi bahkan Daud sekalipun ya mengalami masa-masa tekanan ketika problema datang. Lalu Nabi Elia juga pernah mengalami masa-masa ada di dalam tekanan. Padahal baru kemarin menghadapi 400 Nabi Baal, 450 Nabi Asyera. Baru kemarin mujizat Tuhan, api turun dari langit. Tapi waktu mendengar ancaman dari Ratu siapa? Oh, dari Ratu Isabel. Udah stres, wah Tuhan aku mau mati aja. Itu sempat dialami oleh Nabi Elia sekalipun. Ya. Bahkan di perjanjian baru, ada ayat-ayat yang mungkin di dalam terjemahan bahasa Indonesianya hanya tertulis jangan khawatir. Tetapi ada makna di dalam misalnya di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu menjadi khawatir gitu kan. Nah sebetulnya itu di dalam makna khawatir itu ditulis do not be anxious about anything. Anxious itu adalah anxiety, sebuah fase salah satu cabang daripada stres, anxiety, satu kecemasan. Jadi artinya hal tentang tertekannya jiwa itu bisa dialami oleh siapapun. Nah penyebabnya kan bisa bermacam-macam. Ya, ada problem-problem yang ya beberapa waktu itu kita pernah dengarkan. Ada problem-problem yang kayaknya nggak berujung. Ada problem-problem yang nggak terselesaikan. Ya, ada problem yang sebetulnya bisa diselesaikan tapi nggak ada pihak yang mau duduk bersama untuk selesaikan. Oh itu tekanan loh itu. Terus apa lagi? Beratnya problema itu sendiri yang harus ditanggung. Ya, tapi kan nggak selalu harus judulnya problem kan. Banyaknya porsi tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Itu bisa nggak orang jadi stres? Bisa, orang menjadi tertekan karena hal-hal itu. Ya, belum kesulitan-kesulitan yang dialami, yang belum tahu jalan keluarnya apa. Lalu apalagi? Hambatan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yang belum kunjung dipenuhi. Bisa nggak orang jadi tertekan karena itu? Bisa. Ya, jadi setelah diurai penyebabnya, oh iya itu bisa, tekanan itu bisa terjadi oleh banyak hal. Ada masa-masa depan yang, aduh seperti apa sih nanti masa depanku. Ada orang yang tertekan karena sesuatu yang belum dia alami, tetapi takut untuk dihadapi. Bisa nggak? Bisa. Ya orang tertekan karena hal itu. Atau seperti Pemazmur 42 ini. Jiwanya tertekan karena apa? Tinggal di tempat pembuangan yang rindu banget masa-masa untuk ngalami lagi persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Kerinduan yang gak kesampaian. Bisa gak itu jadi stres? Bisa gak jadi sebuah tekanan dalam jiwa? Bisa. Ya. Artinya banyak hal yang bisa membuat orang menjadi tertekan. Nah mungkin kita merasa kita tidak sedang mengalami stres, ya puji Tuhan ya. Tetapi mari kita kalau mau urai tentang hal stres atau hal tertekan ini Bapak Ibu Saudara, kadang gini, seperti apa kan orang juga nanya, Pak seperti apa sih sebetulnya kalau orang yang namanya tertekan itu. Nah kadang-kadang gini, tekanan-tekanan yang kita alami, kita anggap itu biasa dan sampai kita juga gak bisa bedakan apakah aku lagi tenang, apakah lagi tertekan gitu ya. Nah beberapa ciri-ciri orang yang mengalami tekanan adalah gini, kadang-kadang kita nggak menyadari kepanikan-kepanikan yang kita alami sendiri, itu adalah bukti bahwa ada tekanan-tekanan yang sedang menekan jiwa kita. Sehingga munculnya kepanikan. Atau kalau dari sisi tubuh,
perubahan fisik bisa nggak terjadi? Bisa. Ada yang kemudian jadi gatal gitu ya kulitnya. Ada yang mual, ada yang kayak mahnya kambuh, ya, ada yang nyesak gitu ya. Ya itu karena hal-hal yang kalau mau dijelaskan itu kan ujung-ujungnya kan karena ada suatu tekanan tertentu di dalam perjalanan hidup, ya. Itu kan dari sisi fisik kan ada gangguan, sedikit gangguan terjadi. Tapi dari sisi jiwa ada nggak bisa. Ya, ada amarah-amarah yang nggak terkendali. Terus apa lagi? Ya, ada orang yang lebih suka akhirnya melamun. Kadang-kadang jadi bingung. Kadang-kadang kan kayak seperti jadi kayak bodoh gitu ya. Itu kan salah dampak daripada orang-orang yang mengalami ketertekanan ya. Atau juga ada sikap dan perilaku yang membuat terganggunya hubungan dengan sesama atau dengan pasangan atau dengan siapa aja. Namun intinya Bapak Ibu Saudara, yang namanya stres atau tekanan itu disebabkan oleh besarnya masalah yang melebihi kapasitas dalam diri orang yang mengalaminya. Jadi setiap kita orang percaya punya daya tampung, punya kapasitas, tetapi ketika problema atau apapun penyebabnya lebih besar daripada daya tampung. Nah, disitulah stres terjadi. Padahal Tuhan udah bilang kan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya kan, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ada batas kan sebetulnya. Ada batas kekuatan, ada kapasitas, ada daya tampung yang sebetulnya setiap manusia, setiap orang percaya itu punya. Dan pencobaan-pencobaan yang dialami itu enggak melebihi itu. Ya berarti ada batas. Ya, ada kapasitas yang mampu untuk menampung semuanya itu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi ada daya tampung yang semestinya bisa untuk menampung segala permasalahan atau pencobaan yang terjadi. Namun belum apa-apa gini, daya tampung itu seperti kurang cukup besar. Nah ini akan dibahas di bagian dalam. Ada daya tampung, kenapa? Yang kurang cukup besar itu, ada penyebabnya. Nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Melalui pesan ini Tuhan mengatakan kepada kita umatnya untuk tidak menjadi tertekan. Ya tadi sudah dijelaskan segala bentuk dan penyebabnya. Ada kapasitas yang sebetulnya cukup mumpuni yang dimiliki orang percaya untuk bisa menanggung banyak hal. Nah, tekanan atau stres yang dialami orang percaya akan menghambat dirinya untuk bisa melakukan banyak hal. Ya padahal kan kita rindu bersama Tuhan. Akan aku lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Itu kerinduan setiap kita untuk bisa melakukan banyak perkara dalam Tuhan. Tetapi tekanan itu membuat kita jadi terhambat. Membuat seseorang jadi mandek. Ya. Kalau di perjanjian baru kita sering mendengar ada pribadi yang namanya Rasul Paulus. Ya, pelayanan ini sangat gak mudah. Ya, jadi kalau sampai stres pun ya misalnya, kita akan maklum. Tapi dia enggak loh. Padahal tantangan yang dia hadapi nggak kecil, nggak sedikit. Dari segi fisik tantangannya ada nggak? Dari segi fisik ada. Oh, pernah dilempari batu, pernah dirajam sampai mati dan dianggap udah mati. Ya bisa dibayangkan kan? Dilempari batu sama orang-orang yang akhirnya orang-orang menganggap kayaknya ini udah mati gitu. Belum lagi cuaca ekstrim, belum lagi medan perjalanan yang dia harus tempuh. Jadi dari sisi fisik tantangan ada loh. Banyak yang dialami Rasul Paulus. Dari sisi jiwa, ya pernah difitnah, ya pernah disalahpahami, ya pernah dianggap, dituduh sebagai pemberontak, banyak hal. Dari sisi roh, serangan roh sihir, tenung, kuasa kegelapan yang mencoba menyetop pelayanannya, itu enggak sekali dua kali. Artinya dari berbagai lini ya dialami oleh Rasul Paulus. Jadi kalau Rasul Paulus sampai bilang, aku tertekan, orang mungkin maklum, tapi dia enggak loh. Nah kita coba belajar dari sosok Rasul Paulus ini. Ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan ketika tekanan datang? Yang sekarang kita udah paham ya, bahwa bentuk dan tekanan itu bisa bermacam-macam. Beberapa prinsip yang harus kita pahami, ya beberapa diantaranya. Yang pertama adalah ini,
mendekat, dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu akan memperbesar kapasitas kita. Oke, saya ulang. Mendekat dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu akan memperbesar kapasitas kita. Kenapa orang tertekan? Tadi saya katakan, karena daya tampungnya kurang cukup besar. Nanti kita akan belajar kenapa ada daya tampung yang kurang cukup besar. Kita buka dulu Mazmur 42. Nah, ayat yang ke ini, yang udah terpampang ini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, tadi di awal udah saya jelaskan bahwa penyebab orang bisa tertekan adalah karena memiliki daya tampung yang tadi kurang cukup besar untuk menerima berbagai jenis ya perkara yang gak mudah tadi. Padahal Tuhan udah katakan kan di Alkitab kan, di 1 Korintus 10 ayat 13 tadi kan, bahwa ia gak akan memberikan pencobaan melebihi daya tampung yang dimiliki orang percaya. Ya. Nah sebetulnya Bapak Ibu Saudara, daya tampung orang percaya itu gak kecil loh. Ya, terbukti dapat menanggung pencobaan-pencobaan. Ya. Ini kan di ayat ini kan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah jangan anggap ringan, kata pencobaan-pencobaan itu Bapak Ibu Saudara pakai kata perasmos. Perasmos artinya bukan pencobaan biasa, ini termasuk di dalamnya ujian. Termasuk di dalamnya godaan. Godaan baik dari dalam maupun dari luar untuk berbuat dosa. Kemudian apa? Baik ujian, pencobaan, ya, ujian terhadap integritas, ujian terhadap nilai yang kita pegang, ujian terhadap konsistensi kita, dan kemudian godaan dari musuh. Ya seperti Yesus dicobai kan, dia digoda dengan berbagai hal. Artinya kalau bicara pencobaan-pencobaan ini banyak ragamnya ternyata yang dimaksud dengan kata perasmos. Dan itu semua kita bisa menanggungnya seharusnya. Karena apa? Itu gak akan melebihi kekuatan kita, gak melebihi daya tampung kita. Jadi artinya setiap kita orang percaya punya daya tampung. Punya apa? Punya daya tampung, punya kapasitas yang mumpuni, yang bisa nanggung itu semua. Ya. Artinya kalau bicara perasmos, pencobaan itu datang dari berbagai lini kehidupan. Tapi kenapa kok Rasul Paulus sepertinya kok daya tampung kapasitasnya kok besar sekali. Ya. Nah gini Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya daya tampung orang percaya yang diberikan Tuhan itu sebetulnya relatif sama. Ya kan, anak Tuhan lahir baru di dalam Kristus, ya, punya kemampuan itu, punya daya tampung itu, punya kapasitas itu. Tapi dalam perjalanannya, si daya tampung yang sejatinya bisa berkembang menjadi besar. Jadi ternyata daya tampung ini menjadi semakin besar. Nah nanti kita akan belajar juga gimana cara memperbesarnya. Tapi pada dasarnya setiap orang percaya punya daya tampung yang mumpuni. Namun dalam perjalanan si daya tampung yang sejatinya bisa terus berkembang menjadi semakin besar, ternyata keburu diisi dengan berbagai hal yang gak perlu. Ini yang bikin daya tampungnya jadi sempit. Kita pernah dengar pesan Tuhan kan, biarlah firman Tuhan itu mendapat tempat di hati. Apa yang membuat firman Tuhan gak mendapat tempat di hati orang percaya? Karena di dalamnya udah penuh dengan segala tek-tek bengek. Sehingga firman sekalipun gak punya tempat. Nah kalau bicara daya tampung, bicara soal wadah. Jangan berpikir wadahnya dulu bisa membesar, tetapi wadah yang sebetulnya sudah cukup lumayan ini bisa menjadi sempit kalau apa? Kalau dalam wadah itu diisi oleh berbagai hal. Bangsa kayak sakit hati disimpan lama-lama. Kebencian kayak disayang-sayang. Ya, kepahitan bisa bertahun-tahun. Ini membuat daya tampungnya kan semakin kecil kan. Kalau diisi daya tampung itu diisi dengan berbagai perkara-perkara yang sebetulnya nggak perlu punya, datanglah problema. Nggak punya daya tampung lagi yang cukup besar untuk nampung. Ya. Belum lagi keinginan-keinginan dagingnya mendominasi. Ya, banyak hal. Itu membuat daya tampung akhirnya menjadi banyak diisi oleh perkara-perkara yang tadi. Nah beda dengan Rasul Paulus kan. Rasul Paulus betul kita tahu riwayat pertobatannya.
Tapi dia kan punya sebuah keputusan yang luar biasa. Nah, start sama-sama. Tapi dia punya sebuah keputusan apa yang dibanggakan sama dia di masa lalu. Hal-hal lahiriah yang sangat membanggakan karena dia datang dari pribadi yang luar biasa dan itu dia sangat bangga. Dia bangga dengan kefarisiannya, dia bangga dengan keilmuannya dan lain-lain. Dan dia datang dari pribadi orang-orang yang mengejar pengikut-pengikut Kristus dengan segala kebenciannya. Tapi yang dia lakukan, aku anggap itu semua sebagai sampah. Artinya dia buang itu jauh-jauh. Ya. Pengejaran akan hal-hal di masa lalu yang dia kejar. Tapi semua itu dianggapnya sampah karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari apapun juga. Nah, ini yang membuat beda. Si daya tampung yang dia miliki itu dia bersihkan. Segala yang gak perlu gak boleh ada. Dan kemudian dia ambil keputusan hanya boleh diisi oleh hal-hal yang mulia dari Kristus. Wow, ini luar biasa. Waktu dia mengambil keputusan untuk hanya diisi oleh perkara-perkara Kristus. Hanya diisi oleh kehendak Kristus. Dari surat-suratnya kita bisa mengetahui hanya hal-hal tentang Kristus yang boleh masuk. Akibatnya apa? Bukan hanya daya tampungnya bersih. Tapi daya tampungnya menjadi elastis dan bisa menampung banyak hal yang lebih besar lagi. Makanya di dalam salah satu surat kan, di dalam Filipi 4 ayat 13. Salah satu surat Rasul Paulus, ini luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini gak main-main loh Bapak Ibu Saudara. Ketika Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung. Ini beda, ini levelnya lebih daripada 1 Korintus 10 ayat 13 tadi kan, pencobaan-cobaan ini gak melebihi kekuatan. Dia bilang segala perkara, katakan perkara apa, segala perkara dapat aku tanggung. Tapi gak sendiri, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, I can do all things through Christ. Wow, bersama dengan Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kata segala perkara ini Bapak Ibu Saudara menggunakan kata pas. Pas artinya gini, seluruh, semua, ya seluruh semua sama. Maksudnya saya mau menyatakan bahwa arti pas itu luas sekali. Seluruh semua segala sesuatu, apapun, rupa-rupa, jenis, bentuk dan jenis, segala macam, apa saja, whatsoever katanya. Whosoever, apapun, dia bilang dapat aku tanggung. Wow, betapa dahsyat ya, artinya betapa luas daya tampung yang dia miliki sehingga apapun dapat dia tanggung, tapi bersama Kristus. Ya. Oleh sebab itu dari sini kita bisa mengerti bahwa ternyata daya tampung kita itu bisa diperbaiki. Katakan amin. Ya, makanya kalau kembali kepada Mazmur 42 ayat 5. Pentingnya datang lagi sama Tuhan. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada masa-masa di mana kita harus datang dan perbaiki. Apa perlu Tuhan, aku benci terus sama orang itu misalnya. Apa perlu aku lepaskan pengampunan. Ya kadang-kadang makanya solusinya kan itu kan. Kalau mau membersihin itu bejana yang penuh dengan segala hal-hal yang gak perlu. Maka perlu ada tindakan untuk membersihkannya. Di perjanjian baru ada satu kisah yang kita udah sering dengar. Ada kakak beradik, dua-dua wanita. Yang satu terlalu sibuk. Siapa itu? Ya. Kita buka Lukas 10 ayat 41. Ayat 40 dulu. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mungkin ya saya membacanya tidak mungkin seperti nada yang sama dengan yang diucapkan Marta. Tapi dari kandungan kalimatnya. Ini kan kalimat ini penuh dengan tuduhan kan.
Dia bilang sama Yesus loh, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Udah nuduh Yesus gak peduli, lalu dia nuduh Maria bahwa dia sedang membiarkan Marta sibuk seorang diri. Lalu apa kata Yesus? Lalu dia kan berkata, suruhlah dia membantu aku, nyuruh Yesus, suruh dia membantu aku. Ternyata Yesus melihat Marta, bahwa Marta lagi ada dalam sebuah tingkat stres. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir. Dalam bahasa aslinya merimau. Engkau sedang mengalami anxiety. Engkau sedang ada dalam sebuah tekanan. Dan engkau sedang menyusahkan dirimu dengan sebanyak perkara. Sehingga muncul keluar dari perkataannya yang penuh dengan tuduhan. Tapi Yesus kasih solusi di ayat 42. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil padanya. Di situ dikatakan Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Kadang-kadang orang percaya terlalu lama membiarkan segala hal-hal yang gak perlu di dalam tampungan itu. Padahal satu yang perlu sih. Duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Luangkan waktu. Kadang-kadang pekerjaan, kadang-kadang aktivitas, kadang-kadang problema yang belum terselesaikan, kadang-kadang hubungan ya yang mungkin kurang terjalin dengan baik. Itu membuat banyak hal yang membebani hidup. Tapi coba deh, ya ambil waktu seperti pemazmur di Mazmur 42. Berharaplah kepada Tuhan. Dan ini membuat kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Yang tadi mendekat dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu akan memperbesar kapasitas kita. Yang kedua, mendekat dan bangun keintiman bersama Tuhan. Maka kita tidak pernah merasa sendirian. Mendekat dan bangun keintiman bersama Tuhan, maka kita tidak pernah merasa sendirian. Mazmur 42 ayat 7. Ya, 7 versi kita. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Salah satu penyebab orang percaya menjadi tertekan adalah karena ia menanggung dan menghadapi segala sesuatu dalam kesendirian. Ada orang mungkin tinggal rame-rame. Tapi waktu menghadapi segala problema, tantangan, segala masalah, dia merasa kayaknya lagi berjuang sendiri, ya. Padahal Tuhan kan pernah berkata, bukankah aku gak pernah meninggalkan dan membiarkan kamu, ya, I will never leave you nor forsake you. Tuhan itu janji gak akan meninggalkan kita, gak akan membiarkan kita, ya betul. Tuhan memang berjanji, memang Dia gak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tapi apabila kita juga harus membangun kedekatan dengan Tuhan, ya seringkali kan gini kan. Merasa punya Tuhan, tapi gak pernah jalin kedekatan sehingga betul waktu menghadapi tantangan yang gak mudah, timbul rasa kesendirian. Tuhan seperti entah jauh kemana, ya. Orang-orang yang diharapkan, ya. Pasangan entah kemana, pasangan yang sulit ngerti, anak-anak yang udah sibuk dengan keaktivitasnya. Kadang-kadang ada orang-orang baik si istri maupun si suami ini merasa kesendirian, merasa menghadapinya dalam kesendirian. Itu tekanan tersendiri. Itu yang membuat seorang ngalami tekanan kenapa? Menghadapi segala problema seorang diri. Seperti seorang diri. Ya. Ketika diri kesal, entah harus cerita ke siapa, entah harus menyalurkannya bagaimana, semua seperti gak peduli. Itu bisa terjadi, gak bisa. Ya. Dan gak sedikit itu terjadi. Ya. Di dalam banyak konseling, banyak sekali problema-problema yang dikatakan, aku tertekan Pak karena gak tahu mesti menghadapinya, mesti menceritakan kepada siapa karena aku menghadapinya seperti seorang diri. Ya ketika pemazmur di penulis Mazmur 42 ini, ketika jiwanya tertekan, nggak ada tempat lain yang dia bisa datangi kecuali apa? Hadirat Tuhan. Wow, ya. Dan di situ di hadirat Tuhan ia mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar datang doa lapor udahan gitu. Tapi datang dan jalin sebuah kedekatan. Ya.
Waktu beberapa minggu yang lalu kita pernah dapat pesan kan, ingat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Ya, waktu kita di hadirat Tuhan, ketika kita meluangkan waktu, ya kita bisa merenung ke betapa, wow, hari-hari masa-masa dulu di mana Tuhan tolong dengan ajaib gitu ya. Ini yang harusnya kan kembali menggairahkan. Ya, jawaban-jawaban Komsel pada waktu itu kan, saya melihat, wow, ada orang-orang yang memang punya tonggak-tonggak. Bagaimana Tuhan pernah tolong. Tuhan pernah lakukan perkara-perkara, itu kan sebetulnya menggairahkan kita kembali. Ya, tetapi bukan cuma itu aja. Mazmur 42 ini terkenal, kita buka ayat 2. Mazmur 42 ini terkenal dengan satu ayat seperti rusa. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Perlu sebuah keputusan untuk seperti rusa yang merindukan air. Rusa itu binatang yang gak besar, kecil. Dan dia daya tampung airnya pun gak kurang cukup besar. Ya, sehingga dia sering membutuhkan air, dan kalau rusa udah butuh air, apapun dia terjang demi untuk mendapatkan air. Nah, ilustrasi tentang rusa yang merindukan air ini artinya menggambarkan betapa pemazmur itu gak ada jalan lain selain datang cari Tuhan, ngalami Tuhan, karena Tuhan adalah sang sumber air hidup itu. Maka dia datang di hadiratnya waktu terjalin sebuah relasi, maka ada aliran-aliran air hidup yang mengalir. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Yesus kan pernah bilang, kalau kau minum air dari sumur ini, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang daripadaku, nah artinya di dalam Kristus, yang adalah sumber air kehidupan, dikatakan kalau kau minum air daripadaku, artinya kalau kau tahu dengan siapa engkau berhubungan dan jalin keterhubungan itu, maka itu akan menjadi suatu mata air dalam kehidupanmu yang gak pernah habis. Wow, ini keren banget. Ya, itulah sebabnya kan ketika perempuan Samaria ini mengalami Kristus, maka ada aliran-aliran air hidup yang menghidupi kondisi jiwanya yang kering. Ya, saya gak akan cerita lebih lagi tentang perempuan Samaria karena kita udah sering bahas itu. Jiwa yang kering, hidup dalam ketersendirian, ya, hidup dikucilkan. Akhirnya waktu dia mengalami aliran-aliran air hidup, dia mengalami kesegaran kembali. Dan dia nangkep panggilan hidupnya apa. Tujuan hidupnya menjadi begitu luar biasa. Dan gak perlu berlama-lama. Dia tangkep itu. Dia tahu ada hal besar yang Tuhan percayakan sesungguhnya dalam hidupnya. Itu dimulai ketika apa? Dia terhubung dengan sang sumber air hidup. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara, saya gak akan berlama-lama. Saya akan tutup dengan waktu Yesus, di masa Yesus juga pernah mengundang orang-orang untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Di situ dikatakan apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lanjut 29, pikulah kuk yang kupasang. Artinya jangan tanggung sendiri. Yesus udah kasih kuk. Dan kuk itu kita udah ngerti, udah sering dibahas. Kuk itu adalah sepasang, untuk sepasang lembu. Tuhan menawarkan, yuk pakai kuk yang daripadaku, kita pikul sama-sama, kata Yesus. Yesus lembu senior, kita orang percaya lembu junior. Pikul sama-sama, bebanmu menjadi ringan. Tapi jangan lupa, di situ ada kata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kadang kita cuma datang doa selesai, maksudnya datang sama Tuhan, lapor ini dan itu. Tapi mari luangkan waktu, jalin keterhubungan. Belajar menanggung, menyerah, memakai kuk yang dari Tuhan, pikul sama-sama. Dan jangan lupa belajar sesuatu, karena banyak pengajaran yang keluar daripada Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi, setelah itu ada kesegaran yang luar biasa. Yang mengalami kesegaran katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.